Selamat bergabung kembali di channel Salibai teman-teman. Di sini, kami mengajak Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dari segala penjuru. Kami ada karena Anda semua. Saran dan kritik membangun akan kami hargai demi kemajuan konten kami. Jangan lupa, like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Di sebuah kampung yang terletak di wilayah Aceh, hiduplah sepasang suami istri yang tinggal bersama 7 anak kandungnya. Mereka hidup rukun, tentram, dan bahagia. Anak sulung berusia 10 tahun, sedangkan si bungsu berusia 2 tahun. Kedua orang tua mereka bekerja menjadi petani sayur di sebuah kebun. Sayur-sayuran tersebut dijual ke pasar untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka, dan sisanya mereka gunakan untuk disantap bersama. Suatu ketika, kampung tersebut dilanda kemarau yang panjang. Sumber air mulai mengering, tanah pun menjadi kering kerontang. Para penduduk mulai kebingungan untuk mencari sumber air dan bahan makanan. Tumbuh-tumbuhan menjadi kering dan mati akibat kekeringan. Begitu pula sayur mayur di kebun keluarga 7 anak lelaki tersebut juga tidak bersisa. Orang tua mereka mulai gelisah memikirkan nasib mereka ke depannya. Membesarkan 7 orang anak yang masih kecil tidaklah mudah. Akhirnya mereka bermusyawarah untuk memecahkan permasalahan tersebut. Dengan berat hati, mereka berencana untuk membuang ke-7 anak lelaki yang disayanginya. "Bang, sebenarnya aku berat untuk membuang anak-anak kita di hutan," kata ibu 7 anak lelaki kepada suaminya. "Saya juga tidak tega, namun harus bagaimana lagi? Kita sudah tidak mampu untuk memberikan mereka makanan," ujar sang suami. "Jika abang mau berniat membuang mereka ke tengah hutan, bagaimanakah caranya?" tanya sang istri. "Begini dik, kita ajak mereka untuk mencari kayu bakar sampai ke tengah hutan. Ketika sampai di tengah hutan dan waktunya istirahat, kita berpura-pura mencari air minum dan meninggalkan mereka," jelas sang suami. Perbincangan kedua orang tua itu sebenarnya terdengar oleh anak ketiga. Namun, karena sang anak tidak mau dimarahi oleh orang tuanya, dia hanya diam. Sang anak hanya berpura-pura tidur meskipun linangan air mata membasahi pelupuk matanya, sebab tidak lama lagi mereka akan dibuang oleh kedua orang tuanya sendiri. Keesokan harinya, ke-7 anak lelaki tersebut dibawa orang tuanya untuk mencari kayu bakar di hutan. Tidak biasanya mereka dibawa ke tengah hutan yang rindang. Namun, mereka tidak curiga dengan hal tersebut, kecuali anak ketiga yang telah mengetahui rencana orang tuanya. Mereka mulai mengumpulkan kayu bakar dengan sukacita. Banyak sekali kayu yang mereka temukan untuk dijadikan kayu bakar. Sebab, hutan tersebut sangat lebat dan ditumbuhi oleh pepohonan. Menjelang siang, sang ibu mengajak ke-7 anak lelakinya untuk beristirahat. Orang tuanya meminta anak-anak mereka untuk tetap berdiam di tempat peristirahatan, tanpa mengikuti mereka untuk mencari air minum. Ayah dan ibu mereka pergi bergegas meninggalkan ke-7 anak lelaki itu. Mereka sudah tidak menghiraukan kembali perkataan anak bungsunya, karena mereka telah berniat untuk meninggalkan mereka di tengah hutan. Setelah beberapa saat, akhirnya ke-7 anak itu mulai gelisah. Si sulung menyarankan kepada adik-adiknya agar mereka menyusul orang tuanya yang sedang mencari sumber air. Namun hal tersebut dicegah oleh anak ketiga. "Begini, tadi malam aku mendengar percakapan ayah dan ibu kita. Mereka berencana akan meninggalkan kita di tengah hutan karena sudah tidak sanggup membesarkan kita. Mereka tidak bisa memberikan kita makan karena kemarau yang panjang ini." Si sulung menghela nafas. Sekarang dia yang akan bertanggung jawab untuk menyelamatkan adik-adiknya. Hari semakin gelap. Beruntunglah mereka akhirnya bisa menemukan sebuah pohon besar dan rindang untuk berteduh.
Apalagi pohon rindang itu memiliki lubang besar di tengah batangnya, sehingga si sulung dan adik-adiknya bisa beristirahat di sana. Sang kakak akhirnya memanjat pohon hingga ke dahannya. Beruntunglah akhirnya si sulung menemukan kepulan asap yang tidak jauh dari tempat mereka berada. Mereka akhirnya bergegas untuk menghampiri sumber kepulan asap itu. Setelah sampai pada sumber asap tersebut, mereka menemukan sebuah rumah yang sangat besar. Semuanya tercengang dengan apa yang mereka lihat saat itu. Tidak lama kemudian, tampaklah raksasa wanita yang keluar dari rumah tersebut. "Kenapa kalian kesini?" "Hai anak manusia," tanya si raksasa wanita. "Kami adalah kakak beradik dan kami dibuang oleh orang tua kami di hutan," jawab si sulung. Mendengar ucapan si sulung, raksasa wanita itu berkata, "Baiklah, kalian boleh masuk ke rumah ini. Makanlah makanan yang kalian sukai di rumah ini." Mereka akhirnya dipersilahkan masuk ke rumah raksasa itu. Di dalam rumah raksasa tersebut, terhidanglah banyak makanan yang enak. Mereka memakannya dengan lahap karena sudah kelaparan. Mereka akhirnya berpamitan dan segera meninggalkan rumah raksasa itu. Setelah sampai di sebuah daerah yang berada di tepi pantai, mereka akhirnya membuat perahu untuk menyeberangi lautan. Setelah sampai di negeri seberang, ketujuh anak lelaki itu menjual emas dan intan pemberian si raksasa wanita. Hasil dari penjualan emas dan intan itu digunakan untuk membeli tanah yang luas. Tanah tersebut akhirnya dibagi dan diolah menjadi perkebunan serta rumah tempat tinggal. Mereka bekerja dengan penuh keuletan. Ketujuh bersaudara itu saling membantu satu sama lain. Waktu demi waktu pun berlalu, mereka telah beranjak dewasa. 7 orang bersaudara itu hidup makmur dan rukun. Kehidupan mereka telah lebih dari cukup. Akhirnya mereka pergi mencari keberadaan orang tua yang telah lama mereka rindukan. Mereka melintasi lautan, mencari dari satu pulau ke pulau lainnya, dari satu kampung ke kampung lainnya. Usaha tersebut tidak sia-sia. Akhirnya mereka menemukan kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya telah berusia senja. Mereka hidup dalam kemiskinan dan memprihatinkan. Dengan penuh kasih sayang, ketujuh anak lelaki itu membawa kedua orang tua mereka untuk tinggal bersama. Kedua orang tua mereka tidak henti-hentinya menangis karena menyesali perbuatan mereka. Mereka juga rindu kepada anak-anaknya. Akhirnya kedua orang tua dan ketujuh anaknya bisa berkumpul bersama. Mereka hidup rukun dan damai.